Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang kepada yang terhormat Bapak Muhammad Iwani Saputra, MKOM, selaku dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Pratama dengan NIM 2501010202143 dari program studi Sistem Informasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Cloud Computing terhadap efisiensi dan keamanan data laporan keuangan. Memasuki bagian latar belakang mengenai evolusi lanskap operasional bisnis di era transformasi digital, penggunaan SIA konvensional berbasis on-premise saat ini dihadapkan pada kendala seperti investasi perangkat keras yang sangat mahal, aksesibilitas yang sangat terbatas pada lokasi fisik kantor, serta kerentanan terhadap kerusakan data maupun virus lokal. Nah, sebagai solusinya, hadir paradigma cloud accounting yang menawarkan akses data secara real-time, efisiensi biaya, dan kemudahan mengakses sistem informasi tersebut. Namun model ini juga membawa tantangan baru seperti kekhawatiran privasi dan keamanan siber, lalu ketergantungan pada jaringan internet. Lalu berdasarkan fenomena tersebut, fokus kajian penulisan paper ini didasarkan pada dua rumusan masalah utama, yaitu yang pertama bagaimana SIA berbasis cloud computing ini meningkatkan efisiensi operasional dan fleksibilitas penyusunan laporan keuangan. Lalu yang kedua, bagaimana aspek keamanan data, pengendalian internet, serta mitigasi risiko implementasinya. Nah, adapun tujuannya adalah untuk mengukur pengaruh cloud accounting terhadap efisiensi waktu, biaya, dan aksesibilitas, sekaligus membedah arsitektur keamanan untuk menjaga validitas informasi finansial. Slide keempat ini menjelaskan tentang 6 komponen utama di sistem informasi akuntansi yang berfungsi mengubah data mentah menjadi informasi keputusan manajemen. 6 komponen tersebut meliputi yang pertama SDM sebagai operator, lalu kedua prosedur atau instruksi pemrosesan, ketiga data aktivitas bisnis, lalu yang keempat ada perangkat lunak aplikasi, kelima infrastruktur IT atau perangkat keras, dan keenam pengendalian internal sebagai mekanisme pengamanan data keuangan. Selanjutnya, karakteristik utama model cloud accounting berbasis software as a service atau SaaS meliputi 4 poin utama, yaitu rapid elasticity, yaitu kelenturan kapasitas sesuai skala bisnis. Lalu kedua ada broad network access, yaitu memberikan akses luas via browser atau aplikasi seluler kapan saja. Dan ketiga, resource pooling, yang merupakan penghematan sumber daya komputasi di server jarak jauh milik vendor. Dan yang terakhir yaitu subscription base, di mana model pembayaran berbasis langganan yang sangat fleksibel bagi arus kas. Nah, untuk membedah efektivitasnya, saya melakukan analisis terhadap dua penelitian yang sangat terakreditasi. Jurnal pertama ditulis oleh Syarifuddin DKK pada tahun 2024, berfokus pada sektor usaha kecil yang memiliki keterbatasan SDM dan finansial. Temuan utamanya menunjukkan bahwasanya teknologi cloud ini menjadi solusi instan bagi UMKM untuk mencapai standar akuntansi yang baru. Lalu jurnal yang kedua dari jurnal revenue pada tahun 2026 membedah transformasi sistem pada CV Sarimulya yang bermigrasi dari Excel ke platform jurnal.id untuk mengukur efektivitas waktu dan penurunan resiko kesalahan input. Lalu pada slide ini memaparkan bahwasanya komparasi efisiensi operasional berdasarkan 3 parameter, yaitu yang pertama infrastruktur, investasi pada infrastruktur. Sistem konvensional sangat membutuhkan biaya tinggi untuk server fisik dan lisensi, sedangkan cloud sangat rendah karena basis langganan. Lalu yang kedua terkait kecepatan akses data. Konvensional sangat terbatas pada jaringan LAN kantor, sementara cloud bersifat real-time dan dari mana saja. Ketiga, otomasi laporan. Konvensional bermobilitas rendah dan rawan human error juga. Nah, sedangkan untuk cloud memiliki otomasi tinggi berkat integrasi mutasi bank dan data penjualan. Nah, berikut merupakan hasil empiris pada CV Sarimulya sebagai dampak langsung penggunaan
platform jurnal ID. Implementasi teknologi cloud ini terbukti memotong birokrasi penutupan buku bulanan secara drastis. Dari yang semulanya membutuhkan waktu 1 minggu, kini hanya menjadi hitungan menit saja. Dan hasilnya laporan laba rugi, neraca, dan arus kas bulanan dapat tersaji secara instan setelah transaksi hari terakhir ditutup. Nah, pada slide ke-9 kita membedah bagaimana paradigma baru pengendalian internal yang bergeser dari kendali fisik menjadi kendali logis digital. Keamanan cloud accounting mengandalkan kriptografi atau enkripsi data berlapis. Proteksi ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu data in transit, yaitu melindungi data saat dikirim melalui internet menggunakan protokol HTTP atau TLS. Kedua, data at rest, yaitu melindungi data yang tersimpan di server vendor menggunakan algoritma enkripsi standar militer, yaitu AES 256 bit. Lalu untuk menjaga validitas dan memitigasi risiko diterapkannya 3 pilar mitigasi risiko. Yang pertama yaitu pelindungan bencana fisik, di mana data dijamin aman karena terproteksi oleh redundant backup di lokasi geografis yang berbeda. Pilar kedua adalah manajemen hak akses menggunakan role-based access control untuk membatasi otorisasi penggunaan secara ketat. Lalu pilar yang ketiga adalah pembaruan keamanan otomatis secara terpusat oleh tim ahli vendor untuk menangkal ancaman seperti malware ataupun ransomware. Nah, sebagai kesimpulan, penerapan SIA berbasis cloud ini memberikan dua dampak utama, yaitu yang pertama, dampak efisiensi yang sangat signifikan karena mampu mereduksi biaya investasi IT, meminimalkan human error melalui otomasi, dan menyajikan laporan secara real time. Dan yang kedua, arsitektur keamanan superior yang mematahkan kekhawatiran konvensional lewat pemanfaatan end-to-end encryption atau autentikasi berlapis, serta auto backup yang melindungi entitas dari ancaman cyber maupun kerusakan fisik lokal. Lalu sebagai penutup, slide terakhir memuat rekomendasi tindakan sebagai langkah strategis pasca literatur. Saran pertama ditunjukkan bagi manajemen dan pelaku usaha untuk melakukan migrasi selektif, yaitu segera bertransformasi ke ekosistem awan dengan memilih vendor yang berpetasi tinggi, memiliki transparansi privasi data, dan SLA yang terjamin keandalannya. Dan saran kedua ditunjukkan bagi SDM dan penggunaan internal melalui pelatihan literasi digital, yaitu mengadakan pelatihan keamanan siber bagi staf guna mencegah kebocoran akibat kelalaian manusia seperti kata sandi yang lemah, berbagi akun operasional. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.